Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Omang, dalam podcast kita kali ini yang membahas tentang bagaimana pentingnya kebijakan publik untuk dipelajari. Bersama 6 narasumber saya, yaitu pada Saudara Marcel, Saudara Evaldo, Yasin, Fatkul, Safwan, dan Eka Dwi Kurniawan. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya kebijakan publik itu hal yang sangat penting untuk dipelajari. Nah, pada podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kebijakan publik itu, bagaimana pentingnya, bagaimana sejarahnya, dan masih banyak lagi. Ikuti selanjutnya dalam podcast. Nah, kali ini kita sudah bersama 6 narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita di sini akan membahas tentang bagaimana pentingnya kebijakan publik. Sebenarnya untuk kebijakan publik itu sendiri di mata umum masih sangat kurang dan masih sangat diabaikan oleh masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ini kebijakan publik ya hanya dibuat oleh pemerintah dan kita cuma menjalaninya saja tanpa mengerti bagaimana maksud dan tujuan, apa manfaat, apa fungsi daripada kebijakan publik itu sendiri. Nah, saya mohon kepada narasumber rekan-rekan untuk menjelaskan apa-apa saja pertanyaan masyarakat yang akan saya ajukan kepada rekan-rekan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada Saudara Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Saudara Eka, Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh. kabarnya sehat-sehat saja ya. Sangat baik saudara Koma. Oke, pertanyaannya untuk Saudara Eka. Menurut Saudara Eka, apa pengertian dari kebijakan publik itu sendiri? Baik, jadi apa sih kebijakan publik itu? Nah, menurut Kamus Cambridge, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian, atau kebijakan secara umum. Namun, menurut David Aston dalam A System Analysis of Political Life pada tahun 1965, nah, mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Dan dalam Encyclopedia of Polish Students pada tahun 1950, Lauswill dan Kaplan menyatakan, kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Dan menurut Anderson dalam Public Policy Making pada tahun 1984, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang mengembangkan oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Oh, penjelasan yang sangat mudah dipahami ya. Terus, mengapa penting untuk mempelajari kebijakan publik itu sendiri, Saudara Eka? Baik, mengapa penting untuk mempelajari kebijakan publik? Jadi, mempelajari kebijakan publik pada dasarnya adalah berusaha menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat sebagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dengan mempelajari kebijakan publik, maka kita dapat memahami isi kebijakan publik, kebijakan pemerintah, terutama menilai dampak dari kekuatan-kekuatan lingkungan, menganalisa akibat dan dari pengaruh berbagai kelembagaan, proses-proses politik, meneliti akibat kebijakan publik terhadap sistem politik, dan evaluasi dampak kebijakan negara. Terima kasih kepada Saudara Eka atas jawaban yang telah diberikan. Semoga di mata masyarakat untuk mudah dipahami. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk Saudara Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Bagaimana kabarnya, Bapak Marcel? Alhamdulillah baik, Saudara Komang. Pertanyaan yang ditujukan untuk Saudara Marcel yaitu, apa saja ruang lingkup dari kebijakan publik itu sendiri? Baik, terima kasih Saudara Komang. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Jadi ruang lingkup dari kebijakan publik itu sangat luas, mencakup dari berbagai bidang dan sektor seperti perekonomian, politik, sosial budaya, hukum, dan sebagainya.
Kebijakan publik juga dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal. Dilihat dari hierarkinya, yaitu seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, permen, dan peraturan daerah. Oke, nah terus bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu kebijakan publik itu dari masa ke masa, Saudara Marsel? Baik, Saudara Komang, terima kasih atas pertanyaannya. Bicara mengenai sejarah masuk ke kebijakan publik, ini pertama, kebijakan publik ini sudah ada pada abad 18 sebelum Masehi. Pada saat itu di Babilonia bukan berbentuk seperti undang-undang seperti sekarang ini, namun mereka menyebutnya sebagai kode yang bernama kode Hammurabi. Kemudian masuk pada abad 500 sebelum Masehi, di masa Yunani kuno itu sudah ada seperti filosofis seperti Plato dan Aristoteles. Mereka merupakan suatu pemikir yang juga sebagai perumus kebijakan-kebijakan yang ada pada saat itu. Masuk di daerah timur, di timur India pada tahun 321 sampai 300 sebelum Masehi oleh Kautila, yaitu Perdana Menteri Kerajaan Chandragupta Maurya. Ia memiliki sebuah moto seperti ini: ikan besar memakan ikan kecil. Yang artinya di situ adalah negara untuk melindungi kelompok lemah dari ancaman kelompok yang lebih kuat. Nah, jadi pada abad itu sudah ada pemikir, yaitu Perdana Menteri Kerajaan Chandragupta, yang merupakan pemikir kebijakan publik pada saat itu. Lalu bagaimana kebijakan publik masuk ke Indonesia? Itu pada tahun 400-an sudah ada pemikir dan penasehat di Kerajaan Majapahit, yaitu Empu Tantular dan Empu Prapanca. Mereka sudah ada dan dipercaya sebagai pelopor perumus kebijakan publik di Indonesia pada saat itu. Hingga abad 18, hukum-hukum perdata karya Belanda menjadi konsumsi pendidikan bagi para pemuda Indonesia sebagai cikal bakal ilmu kebijakan publik hingga saat ini. Jadi kita menerapkan kebijakan masih diwarisi oleh Belanda hingga saat ini. Mungkin seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada Saudara Marcel. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Saudara Valdo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Sangat baik, Saudara Komang. Baiklah, untuk Saudara Valdo, menurut Saudara Valdo nih, bagaimana hubungan ilmu kebijakan publik dan ilmu politik itu sendiri? Ya, menjawab pertanyaan dari Saudara Komang terkait hubungan ilmu kebijakan publik dengan ilmu politik, di mana hubungan antara kebijakan publik dengan ilmu politik, yaitu di mana kebijakan publik itu mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu politik. Biasanya itu terkait dengan substansi kebijakan khusus. Dan juga kebijakan publik ini adalah bagian dari ilmu politik. Yang membedakan antara kebijakan publik dengan ilmu politik, kebijakan publik itu lebih memusatkan perhatiannya itu kepada apa yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Selain itu, kebijakan publik ini juga memanfaatkan berbagai macam konsep dari ilmu lain seperti sosiologi, ekonomi, psikologi, dan antropologi. Bisa kita ambil contoh, yaitu badan legislatif yang membuat suatu kebijakan di negara kita ini, seperti contohnya
Jadi, kebijakan publik merupakan bagian dari ilmu politik. Seperti itu, Saudara Komang. Baik, terima kasih Saudara Valdo atas jawaban yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Yasin. Bagaimana kabarnya? Baiklah, untuk pertanyaan yang diajukan kepada Saudara Yasin ialah, adakah keterkaitan antara kebijakan publik dengan birokrasi, Saudara Yasin? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus dari saudara moderator. Baik, tentu saja ya, keterkaitan antara kebijakan publik dengan birokrasi itu sangatlah erat, di mana kebijakan publik ini bertujuan untuk memecahkan masalah dan juga mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam pelaksanaannya, dan dengan berdasarkan undang-undang yang tentunya undang-undang tersebut berkaitan dengan kebijakan publik itu sendiri. Jika berhubungan dengan birokrasi, pasti terdapat suatu sistem, di mana sistem tersebut yaitu hierarki ya. Hierarki itu ini merupakan sistem atau struktur yang dimana setiap jenjang itu telah ditetapkan bidang dan tugasnya masing-masing. Jadi bagi setiap pejabat yang mempunyai tusi yang berbeda, namun pada pimpinan puncak itu tetap dipimpin oleh satu orang. Kita ambil suatu contoh pada kebijakan publik ini di Politeknik Imigrasi ya, yang berkaitan dengan birokrasi, di mana dalam suatu kelas itu terdapat satu pimpinan, yaitu Danton atau komandan peleton yang bertanggung jawab atas kelas tersebut tentang kehadiran dan sebagainya dalam kelas tersebut. Nah, Danton ini harus melaksanakan tugasnya, yaitu melaporkan kepada komandan kompi atau keting yang selaku atasannya. Lalu dari hasil laporan tersebut, komandan kompi harus juga melaporkan kepada pembina yang telah ditentukan oleh pihak Politeknik Imigrasi itu sendiri, dan laporan tersebut diterima oleh pembina. Lalu pembina tersebut melaporkannya kepada pejabat yang ada di Politeknik Imigrasi. Nah, menurut saya, apakah kebijakan publik ini berkaitan dengan birokrasi? Menurut saya sangat berkaitan dengan erat ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudara Yasin atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya, Assalamualaikum Saudara Fatkul, semoga kabarnya baik-baik. Untuk pertanyaannya, adakah pergeseran pemikiran dalam ranah kebijakan publik? Pergeseran paradigma kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Pennington dan Hartley yang dikutip oleh Wilson tahun 2002 dalam Meehan 2003 serta Den Hart 2002 dan 2003 tentu saja akan membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan publik dalam administrasi publik sebagaimana dikemukakan Pennington dan Hartley telah bergeser dari model kebijakan administrasi publik tradisional dan new public management menuju ke model citizen centered governance atau oleh Den Hart 2000 dan 2003 disebut sebagai the new public service. Penulis sendiri lebih senang menyebutnya dengan good governance. Jadi sejalan dengan itu, Den Hart mengemukakan bahwa model the new public service berdasarkan kepada teori demokratis di mana kepentingan publik merupakan hasil dialog di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah melayani masyarakat serta pencapaian sasaran kebijakan melalui pembangunan
koalisi antara publik, non-profit, dan lembaga swasta. Itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini. Cukup sekian. Oke, terima kasih Saudara Fatkul atas ulasan yang telah diberikan. Selanjutnya untuk Saudara Safwan. Nah, Saudara Safwan, bagaimana hubungan administrasi negara dan kebijakan publik? Kebijakan publik dengan administrasi negara memiliki hubungan yang sangat erat, di mana dalam kebijakan publik terdapat sudut pandang yang berbeda yang dapat dilihat dari dua cabang ilmu yang berbeda. Yang pertama ilmu politik, kedua ilmu administrasi negara. Dalam ilmu administrasi negara terdapat konsep bahwasanya pemerintahan merupakan suatu manajemen dan negara suatu organisasi yang dimana pemerintahan sebagai penggerak atau motor dari organisasi yang statis ini. Dalam ilmu administrasi negara terdapat 8 pilar yang dimana di dalamnya yaitu terdapat manajemen dan organisasi. Sedangkan dalam ilmu fungsi dari kebijakan publik yaitu salah satunya ialah dalam organisasi dan manajemen. Sehingga dalam menghasilkan suatu kebijakan publik perlu adanya suatu interaksi dari pemerintah sebagai manajemen terhadap suatu negara. Jadi aktivitas pemerintah dalam menggerakkan suatu organisasi disebut negara, maka akan keluarlah kebijakan publik. Namun seiring perkembangan zaman terdapat pergeseran makna dari administrasi negara menjadi administrasi publik, yang dimana dulu administrasi publik mengatakan bahwasanya menitik beratkan administrasi of public atau administrasi for public, di mana itu menekankan terhadap pelayanan yang digerakkan oleh negara, hanya digerakkan oleh negara secara tunggal terhadap masyarakat atau publik. Sekarang bergeser menjadi administrasi by publik, di mana ke administrasi negara ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh publik. Publik dalam hal ini yang dulunya bersifat atau disebutkan sebagai negara bergeser menjadi masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas demokrasi yang dimana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwasanya administrasi negara secara tidak langsung digerakkan atau dipengaruhi oleh masyarakat dan akan kembali ke masyarakat dalam sebuah kebijakan publik. Nah, itulah penjelasan tentang kebijakan publik menurut 6 narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban, penjelasan, ulasan yang telah diberikan kepada 6 narasumber kita. Semoga kedepannya di mata masyarakat, kebijakan publik itu sangat-sangatlah harus dianggap serius. Karena memang penting sekali untuk mempelajari kebijakan publik itu sendiri. Terima kasih. Nah, sudah cukup jelas kan teman-teman? Semoga materi yang disampaikan mudah dipahami untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.